Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemrograman web lanjut minggu 10, yaitu tentang Laravel Mix. Yang pertama adalah file minification. File minification adalah teknik untuk mengkompres ukuran file kode program dengan cara menghilangkan semua baris komentar serta menghapus spasi yang dianggap tidak perlu. Beberapa teknik minification sampai mengubah nama variabel yang panjang menjadi satu huruf saja dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan sebelum diminified. Proses download file juga jadi lebih cepat. File CSS atau JavaScript yang sudah mengalami proses minification nyaris tidak bisa dibaca, setidaknya oleh kita, tapi komputer tidak mengalami kesulitan memproses kode tersebut. Salah satu cara membuat file minification adalah menggunakan website layanan online seperti cssminifier.com atau javascript minifier.com. Untuk caranya, kita hanya mengcopy paste kode CSS atau JavaScript lalu ketik tombol minify. Di sini saya menggunakan yang CSS minifier, kemudian saya mengcopy kode program CSS yang saya buat, kemudian saya klik minify, maka akan keluar hasilnya di kanan ini. Oke, selanjutnya yaitu instalasi Node.js. Node.js adalah platform buatan Riandel untuk menjalankan aplikasi web berbasis JavaScript yang dikenalkan pada tahun 2009. Dengan platform ini, Anda dapat menjalankan JavaScript dari sisi server. Untuk mendukung kemampuan tersebut, Node.js dibangun dengan engine JavaScript versi 8 milik Google. Di samping itu, Node.js juga memiliki pustaka server sendiri sehingga Anda tidak perlu menggunakan program server web seperti Hinge dan Apache. Dengan model event-driven dan non-blocking I/O-nya, Node.js lebih mampu menangani banyak proses secara bersamaan daripada platform bersifat thread-based networking. Kita memerlukan Node.js agar bisa mengakses NPM atau Node Package Manager yang diperlukan Laravel Mix. Untuk menginstalnya, kita terlebih dahulu membuka website nodejs.org, kemudian klik tombol berwarna hijau yang ini. Di sini saya menggunakan versi 16.13.0. Selanjutnya file akan terdownload otomatis. Setelah file terdownload, kita buka file tersebut dan mulai melakukan penginstalan. Ya, untuk menginstalnya seperti biasa kita hanya klik next saja. Berarti setelah proses instalasi selesai, kita akan cek apakah Node.js sudah bisa diakses atau belum dengan cara membuka cmd dan ketikkan perintah node strip v. Di sini akan keluar versi dari Node.js tersebut. Jika keluar, maka proses instalasi tadi sudah berhasil. Selanjutnya instalasi npm mix. Yang pertama adalah package JSON. File ini berisi berbagai dependensi serta komponen yang diperlukan Laravel Mix. Kemudian proses instalasi Laravel Mix. Yang pertama kita buka cmd dan masuk ke dalam folder Laravel yang sebelum-sebelumnya juga sudah kita buat, dan jalankan perintah npm install yang berguna untuk mendownload file dependency yang ada di package JSON. Setelah proses selesai, akan muncul folder baru bernama Node Modules. Seperti ini yang akan muncul di folder Laravel tadi. Selanjutnya yaitu menjalankan Laravel Mix. Fitur utama dari Laravel Mix adalah menggabungkan beberapa file aset menjadi satu file akhir.
Sebelumnya sudah kita bahas bahwa file sumber untuk Laravel Mix berada di folder resource. Untuk file JavaScript, posisi paling pas ada di folder resource /js bawaan Laravel. Folder ini sudah berisi dua file app.js dan bootstrap.js. File app.js adalah file internal Laravel untuk proses penggabungan Laravel Mix. Isinya berupa satu baris perintah require bootstrap, artinya sudah ada satu file yang antri dan siap untuk digabung. File tersebut merujuk ke bootstrap yang juga ada di folder ini. File bootstrap.js tidak berhubungan dengan framework CSS Bootstrap, tapi berisi semacam file awal untuk proses internal Laravel. Lebih spesifik lagi, file bootstrap.js baru dibutuhkan ketika kita memakai fitur lanjutan seperti Laravel UI atau Vue Framework. Untuk saat ini, file app.js dan bootstrap.js bisa diabaikan terlebih dahulu. Untuk cara menggunakan Laravel Mix yang pertama yaitu kita buat file JavaScript baru pada folder resource/js dengan nama MyScript.js dan MyScript Console.js. Kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini untuk MyScript.js. Membuat fungsi alert yang ketika diklik akan muncul alert saya diklik. Kemudian untuk MyScript Console kita juga membuat fungsi alert yang jika diklik akan muncul alert berisi saya juga diklik. Selanjutnya kita akan buat file CSS di resource juga di resource CSS dengan nama MyStyle CSS dan MyStyle A1 CSS. Ini dua ini. Dan ketikkan kode di bawah ini di MyStyle CSS ini untuk merubah warna background dari tampilan web. Kemudian untuk MyStyle A1 CSS ini untuk mengubah warna background dari header web yang akan kita buat. Kemudian colorin untuk teksnya. Langkah selanjutnya kita akan ke webpack min.js yang ada di bawah tadi dan merubah kode yang ada di dalamnya menjadi seperti di bawah ini. Perintah di baris pertama merupakan proses inisialisasi Laravel Mix. Konstanta Mix akan berisi objek tempat kita memanggil berbagai metode yang diperlukan. Baris ketiga sampai 6 dan baris 8 sampai 11 adalah perintah untuk proses penggabungan file. Secara umum, format perintah Laravel Mix dapat dibaca sebagai berikut. Mix.nama proses, dalam kurung nama file sumber dan nama file hasil. Untuk nama proses ini berisi nama proses yang akan dilakukan. Dalam contoh di atas ini perintahnya adalah MixScript untuk menggabungkan file JavaScript dan MixStyle untuk menggabungkan file CSS. Dan untuk nama file sumber itu adalah nama file yang akan digabung seperti file JavaScript dan file CSS tadi. Kemudian untuk perintah script dan style, nama file ini bisa berbentuk satu file saja atau sebuah array. Kemudian nama file hasil adalah nama file hasil penggabungan untuk file JavaScript. Nah, saya menulisnya sebagai public JS myapp.js. Artinya setelah menjalankan Laravel Mix, sebuah file bernama myapp akan dibuat secara otomatis. File ini berada di folder public/js. Begitu pula dengan file CSS. Setelah file webpack sudah diubah, selanjutnya kita buka cmd dan ketikkan perintah npm run dev. Tetapi sebelum itu kita harus masuk ke folder Laravel dulu dengan perintah cd atau copy directory. Nah, jika proses sudah compile sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengeceknya, kita bisa membuka folder CS dan public CSS, kemudian lihat apakah ada file myapp.js dan myapp.css. Setelah terlihat sudah ada file myapp.css dan myapp.js di sini. Dan untuk hasil compile Laravel Mix yang berisi gabungan dari file yang kita tulis sebelumnya tadi yang berada di webpack. Ini untuk
JavaScript-nya terlihat dari 2 tadi sudah digabung menjadi 1, dan untuk CSS-nya seperti ini. Juga sama, isi dari 2 file CSS yang pertama kali kita buat bergabung menjadi 1. Sebagai contoh, berikut adalah struktur HTML standar. Pada baris ke-8 dan 14, kita memakai helper function asset untuk mengakses Laravel Mix. Di baris 8 ini untuk mengakses CSS-nya, kemudian di baris 12 untuk mengakses JavaScript-nya. Selanjutnya kita buka browser dan berikut ini adalah hasilnya. Ketika diklik, itu akan muncul pop-up. Saya diklik, kemudian jika diklik lagi akan muncul pop-up, saya juga diklik. Ini menandakan kode JavaScript kita sudah berjalan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang memproses preprocessor. Fitur kedua yang disediakan Laravel Mix adalah memproses kode preprocessor. Jenis preprocessor yang paling sering kita temui adalah SAS, yakni sebuah CSS preprocessor pada Laravel 7 di dalam folder resource. Sebenarnya sudah ada folder SAS bawaan, namun di Laravel 8 ini sudah tidak ada lagi. Karena itu silahkan untuk membuat manual folder bernama SAS di dalam folder resource. Akhiran SJSS merupakan ekstensi dari SAS. Semua kode program yang menggunakan SAS harus ditulis dalam ekstensi ini. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita buat file SAS dengan membuat folder SAS-nya terlebih dahulu, kemudian kita ketik kode di bawah ini dan simpan dengan nama file mystyle.h1.sjss. Ini seperti ini. Untuk bisa memproses file SAS, Laravel Mix menyediakan perintah mix.sas. Berikut untuk kode programnya. Di baris terakhir. Kemudian untuk kode program di baris 1 sampai 6, proses yaitu penggabungan file, yaitu pembuatan konstanta mix di baris 1 dan proses penggabungan file JavaScript di baris 3 sampai 4. Di baris 8 terdapat perintah baru yakni mix.sas. Perintah ini dipakai sebagai instruksi ke Laravel Mix bahwa kita ingin memproses file SAS yang ada di resource SAS mystyle.h1.sjss menjadi kode CSS biasa yang disimpan ke public CSS myapp. Kemudian jalankan Laravel Mix dengan perintah npm run dev di cmd seperti yang awal tadi. Dan untuk proses selesainya akan seperti ini. Setelah selesai, berusaha file hasil compile di public /myapp.css seperti ini. Untuk warna-warnanya, kemudian kita akan membuat file minify. Untuk mempercepat tampilan web, kita bisa meminify file myapp.js dan myapp.css dengan menggunakan perintah npm run prot di cmd yang akan menghasilkan file myapp.css dan myapp.css secara otomatis di-generate dalam bentuk minify dengan ukuran file yang lebih kecil daripada file aset asli. Jadi ini dalam proses, kemudian kita cek file myapp.js dan myapp.css dan isinya hanya berisi 1 baris panjang saja. Selanjutnya kita membuat change pasting atau file versioning. Yang pertama kita membuka file webpack-mix.js lalu tambah perintah version di setiap akhir perintah mix. Seperti ini ada dua ini. Kemudian save file webpack-mix lalu jalankan perintah npm run dev. Untuk selanjutnya modifikasi program pada file welcome. Pada baris 8 dan 12 digunakan helper function make. Ini diperlukan agar Laravel bisa menambahkan file versioning pada saat view diakses dari web browser.
Selanjutnya kita buka view di web browser, lalu lihat bagian search code. File versioning yang dimaksud adalah tambahan query string di akhir file myapp css dan myapp.js. Query string digenerate secara acak setiap kali Laravel Mix dijalankan, dengan catatan harus terdapat perubahan di file asal. Jika tidak ada perubahan, query string yang dihasilkan akan tetap sama. Ini untuk hasilnya, kita membuka view source dari file Laravel. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan 10. Kemudian untuk exercise-nya, sebagai latihan, kita bisa lakukan sedikit percobaan tanpa mengubah isi kode file asset, atau file JS dan SAS. Jalankan Laravel Mix, kemudian lihat di source code web browser apakah ada perubahan dari versi text query string atau tidak. Lalu tambah beberapa kode baru ke file asset, atau bisa juga dengan mengubah urutan daftar file yang digabung. Kemudian jalankan kembali Laravel Mix dan lihat perubahan yang terjadi. Ini untuk tampilan awal, yaitu tanpa mengubah kode file asset. Seperti ini, kemudian kita lihat di search kode di web browser apakah ada perubahan dari versi text query string atau tidak. Selanjutnya kita ubah search kode yang ada di base code. Ya, kita merubah warna. Itu untuk background di Nextstyle.js kita ubah menjadi biru, kemudian untuk background di header kita menjadikan black, dan untuk warna teksnya menjadi kuning. Kemudian kita juga mengubah urutan di webpack mix-nya, di mana yang tadi konsol itu berada di bawah myscript.js, sekarang dirubah ke atas. Kemudian untuk CSS, untuk header-nya tadi ada di bawah, kemudian kita bawa ke atas. Dan kita compile lagi npm-nya di cmd, dan berikut adalah hasilnya. Background juga sudah berubah. Selanjutnya kita lihat di view search, juga ada perubahan query-nya di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.